Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita kedatangan Anatol Lieven, mantan profesor di Universitas Georgetown dan saat ini menjabat sebagai Direktur Program Eurasia di Quincy Institute for Responsible Statecraft. Jadi, selamat datang kembali di program ini. Senang Zambi. Jadi Anda baru-baru ini ikut menulis makalah berjudul Memulihkan Keistimewaan Arktik dan saya akan meninggalkan tautannya di deskripsi. Saya kira premis dari argumennya adalah bahwa Arktik berisiko menjadi medan pertempuran geopolitik utama bagi kekuatan-kekuatan besar. Ini merupakan perkembangan baru, mengingat Arktik secara tradisional sebagian besar dikecualikan dari geopolitik dan justru berfungsi sebagai arena untuk kerjasama dan membangun kepercayaan. Jadi, Arktik istimewa dari Indonesia dan semua wastu ubah. Nah, selama Perang Dingin, Arktik tentu saja bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena seperti yang terjadi lagi hari ini, ada kekuatan nuklir besar yang diarahkan satu sama lain melintasi wilayah Arktik. Ada rudal-rudal berbasis darat, dan tentu saja kapal selam nuklir. Bahkan, ada satu genre novel thriller yang membahas tentang persaingan pangkalan dan kapal selam di Arktik. Setelah Perang Dingin, ada satu masa, sayangnya, secara historis, seni sebenarnya pemetaan Arktik ini. Hal itu didorong menurunnya ketegangan setelah Perang Dingin, tetapi setelah apa yang kini menjadi baru telah tidak menu. Ini semua permasalahan yang menyebabkan es Arktik mencur. Which is climate change, which is melting the Arctic ice, and therefore allowing ships. Dan oleh karena itu, memungkinkan kapal, baik kapal dagang maupun kapal perang, untuk berlayar jauh lebih bebas setidaknya di pinggiran Samudra Arktik. Namun yang saya anggap benar-benar aneh dari semua ini adalah bahwa pertama-tama, seperti yang saya katakan, persaingan ini bukanlah hal baru. Persaingan ini sudah ada sejak era Perang Dingin. Tidak ada perubahan mendasar karena sebenarnya hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keamanan kedua belah pihak. Jika lebih banyak kapal Rusia dan Tiongkok atau kapal Amerika dan Kanada dapat berlayar melalui sebagian wilayah Arktik, itu tidak berarti Rusia akan menginvasi Pulau Baffin atau Alaska. Itu juga tidak berarti Amerika akan menginvasi Siberia Utara. Anda tahu ini bahkan bukan persaingan maritim secara tepat, karena ya, kapal-kapal itu hanya berlayar bolak-balik. So the ships sail to and fro. Now it's true, of course, that there is Sekarang memang benar tentu saja bahwa ada persaingan untuk mengakses sumber daya bawah laut. Meskipun syukurlah hal itu belum benar-benar dimulai. Maksud saya, ada harapan tentu saja bahwa seperti Antartika, Arktik bisa dinyatakan terlarang untuk pengeboran bawah laut. Tetapi itu mungkin hanya harapan tipis, dan Trump sekarang telah menghancurkannya sepenuhnya. Namun bagi saya, hal yang benar-benar gila, dan saya menggunakan kata itu dengan sengaja. Saya pikir begitulah cara keturunan kita 100 tahun ke depan akan memandang kita. Adalah bahwa seluruh isu ini, atau bahkan bukan isu, diciptakan oleh perubahan iklim yang mencairkan es. Sekarang, banyak analis keamanan barat yang dengan putus asa membesar-besarkan persaingan strategis baru di Arktik ini adalah para penyangkal perubahan iklim, atau sama sekali tidak peduli dengan dampak luasnya. Mereka tidak pernah menulis tentang itu. Namun sebenarnya, dengan melihat sekilas saja, bahkan secara paling dangkal terhadap isu ini, Anda akan tahu, akan melihat, bahwa ancaman bukan hanya bagi dunia dan kemanusiaan secara umum, tetapi juga bagi negara kita sendiri. Dari perubahan iklim di Arktik jauh lebih besar, beberapa kali lipat, dibandingkan ancaman apapun di wilayah itu dari Rusia dan Tiongkok. Ini karena Arktik memanas lebih dari 3 kali lebih cepat dibandingkan bagian planet lainnya. Dan Arktik adalah rumah bagi 3 dari 4 titik kritis atau isu yang dapat mengubah perubahan iklim dari proses bertahap menjadi proses yang tak terkendali melalui umpan balik yang pada dasarnya akan membuat perubahan iklim tidak terkendali dan mengubah 2 derajat menjadi 3 derajat, 3 derajat menjadi 4 derajat, hingga peradaban modern
atau bahkan bisa jadi keberadaan umat manusia berada dalam bahaya. The existence of the human race could be in danger. And those three issues are Dan 3 isu tersebut adalah mencairnya es Arktik dan lapisan es Greenland yang menyebabkan permukaan laut naik secara drastis, mencairnya lapisan es yang mengurangi daya pantul sinar matahari keluar angkasa, dan mencairnya permafrost Arktik yang menyebabkan pelepasan metana dalam jumlah besar, yang meskipun tidak bertahan lama di atmosfer, dalam jangka pendek memiliki efek gas rumah kaca hampir 40 kali lipat dari karbon dioksida. Isu keempat, Nitmi the langtising berada di Arktik. It's step vinros hawapol kiusur pasda de Arktik. Arhautsun Amazon. Lebih jelas dengan memeswurst gang. Inom anintinyu, orali tunto, nayas. You know, I mean, take Britain, my country. The last British national security strategy barely talks about climate. Strategi keamanan nasional Inggris yang terakhir hampir tidak membahas perubahan iklim sama sekali. Isu tersebut hanya disebutkan dalam catatan kaki kecil. Sebaliknya, dokumen itu terus-menerus membahas ancaman dari Rusia, ancaman dari Tiongkok, ancaman dari Timur Tengah, meskipun tidak sekalipun menyebut Israel, tidak sekalipun dalam konteks itu. Namun, tidak ada yang pasti dari semua prediksi ini. Akan tetapi, ada kemungkinan yang tidak bisa diabaikan, bahwa mencairnya es di Kutub Utara akan menyebabkan runtuhnya apa yang disebut AMOS, yaitu proses sirkulasi utama di balik arus teluk. Jika hal itu benar-benar runtuh, iklim Inggris dan Eropa Barat akan berubah dari tingkat sedang seperti sekarang menjadi setara dengan iklim Newfoundland. Down to the levels of Newfoundland, northern Canada. Adakah sesuatu yang ingin atau bisa dilakukan Rusia selain perang nuklir terhadap Inggris yang akan memiliki dampak yang sedikit pun menyerupai hal ini? Namun, kalangan elit Inggris menganggapnya sebagai masalah sampingan. Sementara mereka berbicara panjang lebar dalam strategi keamanan nasional baru ini tentang ancaman keamanan di Kutub Utara. Maksud saya, menurut saya, melalui campuran, jelas karena sejarah. Anda tahu, sejarah panjang tentang isu-isu keamanan yang selalu dianggap sebagai masalah militer keras, kepentingan dan prasangka institusional yang mendalam, serta keberanian moral yang lemah. Kita benar-benar melewatkan inti persoalan tentang Arktik, sampai pada tingkat yang tidak akan pernah dimaafkan oleh keturunan kita jika kita memilikinya. Nah, tampaknya juga bahwa di masa lalu, aktivitas di Arktik sangat bersifat permainan positif. Artinya, berurusan dengan isu iklim dan lingkungan, pencarian dan penyelamatan, serta kerja ilmiah. Semua ini difokuskan pada manfaat bersama. Namun dengan adanya koridor Arktik ini, Anda tahu, di bawah bendera siapa kapal seharusnya berlayar. Koridor maritim mana yang akan berada di bawah kendali siapa. Dan tentu saja, saya pikir, seperti yang Anda katakan dengan sangat tepat, dengan baik sumber energi yang kini tersedia untuk diekstrak, tiba-tiba muncul semua kepentingan zero sum ini. Tapi tentu saja, perang di Ukraina sama sekali tidak membuat. But of course, the war in Ukraine has not helped at all. In the Arctic Council, we can't even sit down and talk to each other. Di Dewan Arktik, kita bahkan tidak bisa duduk dan berbicara satu sama lain lagi. Saya tahu ada banyak akademisi yang meneliti Arktik dan melihat ini sebagai masalah besar. Tapi banyak dari ini sudah dimulai sebelum perang Ukraina, meskipun memang semakin intens di masa kepresidenan Trump. Saya sering mendengar pembicaraan tentang pidato Mike Pompeo di Dewan Arktik, kalau tidak salah itu tahun 2019. Karena pada dasarnya, dia membawa geopolitik ke dalamnya. Narasi dengan China tari dan tuan Prith lakukan di Dewan Arktik, Dewan Tersebut Tiongkok dan plus Rusia. Apa Anda juga menelusuri asal mulanya ke periode yang sama? Do you trace it back to the same period as well? In part, but I have to say that this attitude is Sebagian, tetapi saya harus mengatakan bahwa sikap ini memang ada di seluruh lembaga luar negeri dan keamanan AS dan juga di lembaga-lembaga keamanan Eropa. Seperti yang saya katakan, ini terhubung secara aneh, terutama tentu saja dalam kasus Partai Republik di Amerika, dengan penyangkalan bahwa perubahan iklim sedang terjadi.
Jadi di satu sisi, perubahan iklim membuka Arktik untuk persaingan ini. Tetapi di sisi lain, perubahan iklim tidak ada. Maksud saya, bagaimana mungkin orang yang waras bisa memegang dua gagasan ini sekaligus di kepalanya sungguh di luar nalar saya. Ini adalah komentar tentang jenis orang yang memerintah kita saat ini, yang sangat membuat depresi. Namun tentu saja, pada hal ini juga ditambahkan moralitas Eropa yang histeris. Anda tahu, jika seseorang di dunia melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita memang punya alasan yang baik, Tuhan tahu, untuk tidak menyukai invasi Rusia ke Ukraina. Tapi itu berarti mereka begitu jahat, sehingga kita tidak akan berbicara dengan mereka tentang apapun. Kita akan memutuskan hubungan sepenuhnya. Dan entah bagaimana, ini dianggap sebagai kebijakan yang masuk akal dan bijakan yang akan mengesankan dunia lain. Padahal, itu tidak mengesankan dunia lain, karena dunia lain sangat sadar bahwa Anda bisa saja berbalik arah, atau setidaknya bisa saja di masa lalu, dan menerapkan standar yang sama pada banyak perilaku Barat, dan juga pada perilaku Amerika dan Inggris yang sangat baru dalam hal ini. Dan jika Anda masuk ke pola pikir seperti ini, bahwa ketidaksepakatan tentang satu hal, bahkan ketidaksepakatan yang sangat mendalam, akan menyebabkan runtuhnya hubungan secara menyeluruh. Ya, cepat atau lambat, tata perilaku yang masuk akal dalam urusan internasional akan runtuh sepenuhnya. Atau justru Barat yang akan mendapati dirinya terisolasi, karena seluruh narasi dari Eropa dan Amerika di bawah Biden tentang semua langkah melawan Rusia dan invasi Rusia ke Ukraina adalah bahwa hal ini telah menyebabkan isolasi Rusia. Rusia harus diisolasi. Namun tentu saja, jika Anda melihat ke seluruh dunia, Rusia tidak terisolasi. Mayoritas besar negara-negara telah menolak upaya Barat untuk mengisolasi Rusia. Dan memang, tentu saja, sekarang juga sangat dipengaruhi oleh sikap Trump yang sangat kasar dan suka membuli, serta sikap tunduk Eropa terhadap hal ini. Justru tampaknya Baratlah yang semakin terisolasi, sejauh Barat itu sendiri masih ada. Nah, tampaknya persaingan geopolitik yang lebih luas saat ini terjadi antara AS dan sekutunya, dengan beberapa tujuan untuk mengembalikan unipolaritas, meskipun tentu tidak semuanya. Dan di sisi lain, ada gerakan besar dari raksasa Eurasia yang terus mendorong multipolaritas. Saya mengangkat hal ini karena Tiongkok juga mulai terlibat dalam, saya menyebutnya sebagai perlombaan Arktik, atau setidaknya geopolitik di kawasan Arktik. Nah, menurut saya, ya, Tiongkok menyebut dirinya sebagai negara dekat Arktik. Ada yang menganggap ini secara geografis, yang lain menunjuk pada sistem ngai. Tapi terlepas dari itu semua, mengapa penting bahwa Beijing juga memiliki peran yang semakin besar di Arktik? Ya, maksud saya, ketika China mengklaim dirinya sebagai kekuatan Arktik, meskipun sebenarnya tidak, lihatlah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim dirinya, ya, dalam banyak hal adalah kekuatan Timur Tengah. Amerika berjarak sekitar 4.000 atau 5.000 mil dari Timur Tengah. Amerika jelas bertekad, seperti yang kita lihat, untuk tetap menjadi kekuatan Amerika Latin. Sekali lagi, Amerika Serikat tidak tinggal di Amerika Latin, dan begitulah seterusnya. China, sebagai ekonomi besar, bahkan menurut beberapa perhitungan, yang terbesar di dunia, dan jelas memiliki kepentingan besar dalam perdagangan internasional, memang punya peran di Arktik, suka atau tidak suka. Tapi secara umum, ya, ada pemerintah Barat, beberapa di antaranya pemerintah Eropa, dan beberapa penulis, komentator di Barat, yang kini mengakui dan memberi penghormatan secara lisan pada gagasan multipolaritas. Maksud saya, Fiona Hill, salah satu arsitek atau penasihat dalam strategi keamanan nasional Inggris, memang pernah mengatakan di Tallinn beberapa tahun lalu bahwa kita harus mempertimbangkan pendapat dari seluruh dunia dan bahwa pendapat tersebut kini jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak tercermin dalam strategi keamanan nasional Inggris. Ada pembicaraan tentang,
aset diplomatik Inggris di persemakmuran, tetapi sebenarnya tidak ada kemauan sama sekali untuk benar-benar memperhatikan pandangan negara-negara persemakmuran. Dan tentu saja, mereka merasakannya. Saya kira ini adalah sindrom yang sudah dikenal. Ketika kekuasaan Romawi menurun, pernyataan para penulis Romawi tentang supremasi budaya Romawi dan bagaimana bangsa barbar harus menghormati otoritas kekaisaran dan Romanita menjadi semakin nyaring dan histeris. Jadi, justru ketika pengaruh kita di dunia menurun, klaim kita ada pengaruh tersebut dan dar moralnya menjadi semakin ekstrem. Saya pikir menarik bahwa kebijakan Arktik Tiongkok dari tahun 2018, makalah putih tentang Arktik, menyebut koridor transportasi melalui Arktik sebagai jalur sutra kutub. Karena ini tampaknya secara konseptual, memasukkan Arktik ke dalam jalur sutra baru yang lebih luas, atau inisiatif sabuk dan jalan, yang sedang dikembangkan oleh Tiongkok. Ini, sekali lagi, bisa dilihat sebagai upaya kembali ke jalur sutra kuno. Sekarang, tentu saja, salah satu alasan mengapa mereka menyebutnya Laut Barents. Dan semua ini adalah dulu ada pelaut Belanda yang mencoba mencapai Tiongkok melalui laut 500 tahun yang lalu. Usaha itu gagal, mereka terdampar. Tapi, singkat cerita, ini adalah tambahan yang sangat baru, saya kira, untuk proyek jalur sutra ini. Addition to this Silk Road project, Namun tampaknya beberapa perkembangan terbaru di pihak Barat berupaya menyeimbangkan hal ini. Sekarang, saya memikirkan tentang perluasan NATO di Skandinavia, termasuk Swedia dan Finlandia. Saya rasa itu bukan terutama ditujukan terhadap Arktik, tetapi secara tak terelakkan memang berdampak pada Arktik, bukan? Dengan NATO yang berkembang, dan juga Amerika Serikat yang membangun pangkalan militer di seluruh Skandinavia, serta perkembangan infrastruktur saat ini untuk dapat memindahkan pasukan lebih cepat ke perbatasan Rusia. Apakah Anda melihat adanya pembacaan dramatis atau interpretasi besar dari kehadiran baru NATO di Kutub Utara? Ya, maksud saya, ancaman terbesar terhadap stabilitas di wilayah itu, sejauh ini belakangan ini, adalah klaim atau usulan Trump untuk mengambil Greenland dari Denmark. Maksud saya itu memang, ya jelas akan sangat meningkatkan peran Amerika di Arktik. Itu juga akan menimbulkan masalah besar dengan Eropa. Pemerintahan Trump tampaknya sudah mulai diam soal itu, relatif diam. Tapi tentu saja, mengingat jumlah penduduk Greenland sedikit, 50 orang, kini didekati 1/10 das untuk nawalan setiap pria Winman Italia dan Senegal buaya di Greenland, sebesar $200 aman kurs remeng ke Eulatan Amerika. $2 million to accept American sovereignty. Now, I don't suppose they would, but I mean, sekarang, saya rasa mereka tidak akan melakukannya. Tapi intinya adalah situasinya akan sangat berbeda jika Greenland memiliki populasi yang sangat besar. Tapi kenyataannya tidak. Jadi saya pikir saya hanya ingin menyebutkan itu, karena Anda tahu hal ini menunjukkan sejauh mana Amerika tidak hanya dipandang, tetapi juga menjadi faktor yang mengganggu di panggung dunia. Karena Anda sering mendengar tentang poros para pengganggu atau revisionis atau apalah itu, tapi Anda hampir tidak bisa menemukan contoh revisionisme yang lebih besar daripada upaya atau usulan untuk mengambil 850.000 mil persegi tanah milik orang lain. Ya, Tuhan, saya berharap orang Tiongkok berhenti membicarakan jalur sutra ini. Saya berharap mereka, sama seperti klise-klise tak berujung dari Barat, seperti tatanan berbasis aturan, saya berharap mereka diam saja soal itu dan memikirkan sesuatu yang lain untuk dikatakan. Namun, yang sedang diupayakan oleh Tiongkok, tentu saja, adalah mengembangkan jalur ke Eropa, yang meskipun sedang mengalami masalah ekonomi, tetap menjadi salah satu dari 3 pusat ekonomi regional utama di dunia, tanpa harus melalui jalur laut yang panjang, melintasi Samudra Hindia dan Mediterania, atau mengelilingi Afrika melalui laut yang pada dasarnya dikendalikan oleh Angkatan Laut AS, atau bisa saja dikuasai pada akhir sebuah perang. Jadi tentu saja, salah satu jalurnya adalah jalur darat. Dan sekarang sebenarnya ada beberapa jalur darat yang berbeda.
dan yang lainnya adalah rencana untuk meningkatkan perdagangan secara besar-besaran melalui Kutub Utara. Meskipun maksud saya, intinya adalah tentu saja bahwa peningkatan pembangunan militer Amerika, jika terjadi perang, akan membuat jalur itu sangat, tidak terbuka jalur melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia, tetapi tetap rentan and raved toward Persian Rusia in Emblaze. Russian forces to defend it. But look, I mean, let's face Tapi begini, maksud saya, mari kita hadapi kenyataannya. Mari kita berdoa bahwa pada akhirnya, seperti selama Perang Dingin, semua unjuk kekuatan militer ini ternyata hanya sandiwara. Satu-satunya keadaan di mana AS benar-benar mulai menenggelamkan kapal-kapal Tiongkok yang melintasi Arktik, atau dalam hal ini, mencegat atau memblokade kapal-kapal dari Tiongkok, mungkin merupakan persoalan yang berbeda. Namun yang pasti, jika sampai pada pertanyaan tentang benar-benar memutus perdagangan maritim Tiongkok, itu hanya akan terjadi dalam situasi perang. Maksud saya, jika kedua pihak cukup nekat untuk terlibat dalam perang tembak-menembak antara Amerika dan Tiongkok, perdagangan Tiongkok melalui Arktik akan menjadi isu sampingan. Setidaknya, karena dalam situasi seperti itu, Eropa mungkin akan dipaksa oleh Amerika untuk menghentikan perdagangan dengan Tiongkok juga. to stop, trade with China anyway. But I mean, most of all, this is something that would bring the. Tapi maksud saya, yang paling penting, ini adalah sesuatu yang dalam skenario terbaik akan menghancurkan seluruh ekonomi dunia. Dan dalam skenario terburuk, tentu saja akan menyebabkan perang nuklir skala penuh dan membunuh kita semua. Jadi Anda tahu, sebagian besar dari ini hanyalah sandiwara militer. Dan saya harus mengatakan bahwa yang benar-benar penting adalah musik. Selama bertahun-tahun, saya sangat terkesan dengan lembaga-lembaga keamanan. Anda tahu, karena begitu banyak setupisme tentang bagaimana kita perlu meningkatkan produksi militer. Tetapi yang selalu mereka hasilkan dengan sangat baik adalah kertas, laporan tanpa akhir. Anda tahu, dengan judul seperti Tanggung Jawab Jerman Terhadap Keamanan Asia Tengah, atau kontribusi Belgia untuk keamanan Indo-Pasifik. Anda tahu, sekarang sistematis youth forget Denmark, yang ikut timbal untuk Inggris di Pasifik, remain Inggris your Boris testing. The British don't have enough escort vessels of their own. Well, I'm sure that employs a. Ya, saya yakin itu memberinya pekerjaan. Anda tahu, saya belum mempelajari Angkatan Laut Denmark. Tapi di Angkatan Laut Inggris, di Dinas Kapal Selam Inggris, ada 11 Laksamana dan Komodor, yang agak lucu karena kita hanya punya 9 kapal selam. Tapi ya, ampun, ini rencana penyerapan tenaga kerja yang hebat. Kalau tidak, Anda akan punya perwira Angkatan Laut yang tidak bisa dipromosikan dan harus pensiun 2 pangkat lebih rendah. Dan saya akan bertaruh sangat besar bahwa 10 dari 11, mungkin seamen dari 11, perwira tinggi Angkatan Laut ini hanya menghasilkan kertas. Kertas yang saya sendiri tidak yakin ada yang membacanya. Bahkan saya tidak sepenuhnya yakin mereka sendiri membacanya. Beberapa dokumen ini bahkan terasa seperti bisa saja dibuat pada tahun 1950-an lalu, hanya diberi tanggal dan judul baru. What kind of thinking is that influence you think the Menurut Anda, jenis pemikiran seperti apa yang memengaruhi para politisi, bukan hanya di Washington, tetapi juga di ibu kota negara-negara besar lainnya? Karena banyak orang menelusuri posisi dominan Barat hingga awal abad ke-16, ketika kekuatan Barat mulai menguasai lautan. Dan memang, jika Anda melihat strategi maritim AS, strategi angkatan laut, banyak hal ini kembali ke Alfred Thayer Mahan, yang menyoroti pentingnya menguasai jalur laut utama. Dan sekarang, setidaknya sejak Perang Dunia II, AS telah menguasai titik-titik kunci dan koridor maritim utama. Sekarang ada rute Arktik ini. Saya rasa jelas ada batasan seberapa banyak lalu lintas yang bisa ditampungnya. Namun, ini adalah koridor yang lebih cepat dan lebih murah setelah berkembang. Dan juga, bisa jadi ini satu-satunya koridor yang sepenuhnya berada di luar kendali AS. Apakah hal-hal seperti inilah yang dipikirkan para politisi? Is this kind of the things the politicians think of, or what? But it doesn't. It doesn't. Tapi itu tidak begitu. Tidak begitu. Ujung timur koridor ini melewati Selat Bering yang terletak di antara Siberia dan Alaska, yang merupakan wilayah Amerika.
Dan jalurnya harus melewati Kepulauan Aleut. Di antara Kepulauan Aleut, yang sebagian besar, sekitar 3/4-nya, adalah milik Amerika dan memiliki pangkalan militer Amerika di sana. Jadi sebenarnya jalur ini tidak memberikan rute bagi Tiongkok yang kebal terhadap tekanan Amerika. Sebenarnya, jika terjadi perang dan soal pengendalian jalur laut samudra, Angkatan Laut Amerika masih bisa melakukannya. Dan itu bukan hanya soal jumlah dan kapal induk, tapi juga soal pangkalan dan sekutu. Amerika memiliki 2-3 pangkalan utama di Samudra Hindia. 2-3 major bases in the Indian Ocean. And if India were on its side as well, dan jika India juga berada di pihaknya, mereka bisa mengendalikan hal itu. Mereka bisa memblokade seluruh perdagangan maritim Tiongkok. Bahkan, jika Amerika mau, mereka bisa memblokade seluruh perdagangan maritim Rusia. Angkatan Laut Amerika bisa melakukan itu. Namun yang hampir pasti tidak bisa lagi dilakukan Angkatan Laut Amerika adalah mencegah Tiongkok memblokade Taiwan. Karena Taiwan terlalu dekat dengan Tiongkok. Dan rudal serta drone berbasis darat milik Tiongkok akan menghancurkan armada Amerika yang terlalu dekat dengan pantai Tiongkok. Tapi, jika kita kembali ke abad ke-16, 17, 18, dan 19, kekuatan Angkatan Laut Barat begitu luar biasa unggul dibandingkan dengan rival Asia mereka. Sehingga mereka bisa, dan memang terus-menerus menenggelamkan kapal-kapal lawan tanpa risiko bagi diri mereka sendiri. At no risk to themselves. All the way, yes, from the Portuguese smashing the... Kamu tahu, sejak dulu ya, mulai dari Portugis yang menghancurkan armada Mughal seperti apa adanya, hingga Inggris yang menghancurkan kapal Jung Tiongkok dalam Perang Candu Pertama, ketika Inggris memiliki kapal uap dayung yang dipersenjatai meriam jarak jauh, yang dengan mudah berlayar mengelilingi kapal Jung Tiongkok, yang tidak bisa bermanuver karena digerakkan oleh layar, dan menghancurkan mereka dari jarak yang tidak bisa dibalas. Sekarang tentu saja keadaannya sudah tidak seperti itu lagi. Kamu tahu, Rusia memiliki armada kapal selam nuklir yang setara dengan milik kita. Tiongkok di perairannya sendiri sekarang mungkin sudah jauh lebih unggul dibanding Amerika Serikat. Namun juga, dan kita melihat ini dengan upaya untuk menghentikan perdagangan maritim Rusia, armada bayangan yang disebut-sebut terdiri dari kapal non-Rusia yang mengangkut energi dan barang Rusia. Sejauh ini, langkah-langkah ini masih terbatas. Mereka terbatas pada tindakan di dalam perairan teritorial kita. Jika kapal-kapal ini benar-benar masuk ke perairan teritorial kita atau mencoba memasuki pelabuhan kita. Dan memang ada beberapa kasus di mana, dalam situasi seperti itu, kapal-kapal tersebut telah disita. Namun kini diusulkan, termasuk di Swedia dan negara-negara Baltik, serta oleh para komentator di tempat lain, bahwa kita seharusnya melangkah jauh lebih jauh dari ini. Misalnya di Baltik, menyita kapal-kapal di dalam zona ekonomi Swedia dan negara-negara Baltik. Masalahnya adalah, zona ekonomi Swedia dan negara-negara Baltik mencakup seluruh wilayah tengah Baltik. Jadi, maksudnya adalah, Anda memblokade Rusia, St. Petersburg dan eksklav Rusia di Kaliningrad melalui laut. Pada dasarnya, Anda memberlakukan blokade. Nah, bukan hanya Rusia yang mengancam dalam kasus itu untuk bertempur untuk menenggelamkan kapal Swedia atau Baltik yang mencoba melakukan itu. Tapi, tentu saja, ada juga pesan dari India yang mengatakan, tunggu dulu, karena banyak kapal ini menuju India, kami akan menganggap ini sebagai aksi pembajakan di laut lepas. Sama seperti yang akan kalian lakukan jika kami mencoba melakukan hal yang sama terhadap kapal kalian. Jadi, Anda bisa melihat masalahnya. Dan disinilah tatanan berbasis aturan menjadi rumit dan saling bertabrakan, bahwa kita mengklaim sebagai penjamin kebebasan navigasi, perdagangan bebas di laut lepas, dan keamanan di laut lepas. Dan inilah yang menjadi argumen moral atau hukum antara Amerika dan Inggris yang membombardir Houthi di Laut Merah dan menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun sebenarnya, Tiongkok sebagai kekuatan perdagangan maritim terbesar saat ini justru memiliki kepentingan nasional terkuat untuk menjaga jalur laut ini tetap terbuka. Justru kitalah yang mulai merusak, jika boleh dikatakan, seluruh dasar klaim kita atas dominasi global, kepemimpinan, hegemoni,
dan pembelaan terhadap tatanan berbasis aturan dengan mencoba memaksakan kehendak kita atas perdagangan internasional. Seperti yang saya katakan, kita dulu bisa melakukan itu ketika Angkatan Laut Inggris, Portugis, atau Belanda tidak tertandingi, tapi sekarang kita tidak bisa lagi, apalagi tanpa juga menghancurkan tatanan ekonomi kita sendiri. Not least without also bringing our own economic order down in ruins. Yeah, the talk about, not just Ya, pembicaraan tentang bukan hanya dari pihak Rusia, tapi juga tentang mengambil alih kapal tanker Iran atau mengancam. Saya kira mantan Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, yang menyampaikan bahwa kita bisa melakukan blokade terhadap St. Petersburg. Bahkan ada argumen bahwa Denmark seharusnya mulai mencegat kapal dagang Rusia. Ini sangat provokatif. Ini benar-benar mengacaukan seluruh sistem yang berbasis pada aturan. Saya rasa pertanyaan terakhir saya, jika hal ini terjadi sebaliknya, jika pihak Tiongkok menyita kapal-kapal Amerika di laut lepas, Amerika akan langsung menenggelamkannya. Coba pikirkan, Anda mencoba melakukan itu di Baltik, lalu kapal selam atau pesawat Rusia menenggelamkan kapal perusak Swedia atau Denmark. Lalu bagaimana jadinya? Lord Salisbury, Perdana Menteri Inggris lebih dari 100 tahun yang lalu, biasa berkata kepada rekan-rekannya ketika mereka mengusulkan hal-hal seperti ini terhadap negara besar lain. Luangkan sedikit waktu untuk berpikir. Apakah Anda setuju isu ini? Apakah harus siap berperang? Jika tidak, maka jangan ambil langkah pertama ke law. Then don't take the first steps in that direction. Well, on that note, though, Baik, terkait hal itu, apakah Anda memiliki proyeksi atau bagaimana Anda melihat perkembangan ke depannya? Dan khususnya di Arktik, apakah Anda melihat kemungkinan situasi ini mereda setelah perang di Ukraina berakhir? Atau Anda melihat adanya jalan menuju konfrontasi dan perang di wilayah Arktik? I don't see a pathway to war coming. Saya tidak melihat adanya jalur menuju perang yang berasal dari Arktik, karena saya tidak berpikir ada isu di sana, termasuk isu teritorial, yang bisa membuat negara-negara berperang. Maksud saya, tidak seperti ada pulau-pulau yang dipersengketakan dengan penduduk, atau bahkan tanpa penduduk di Arktik yang bisa menjadi rebutan, seperti di Laut Cina Selatan misalnya. Tidak. Tapi jika perang pecah di tempat lain, maka itu pun akan nyebar ke Arktik. Harapan saya adalah, setelah perang Ukraina berakhir, secara bertahap hubungan yang masuk akal akan dipulihkan, dan Anda akan melihat kembalinya pengecualian Arktik. Tapi satu hal lagi, kita tahu, dan mungkin saja dengan suatu keajaiban, kita bisa menghindarinya. Namun saya cukup yakin bahwa setidaknya dalam beberapa generasi ke depan, paling tidak pada akhir abad ini, dampak perubahan iklim, termasuk yang terjadi di atau berasal dari Arktik, akan menjadi sedemikian rupa, sehingga, kecuali kita sudah menghancurkan diri sendiri dengan senjata nuklir sebelumnya, hal ini akan benar-benar menjadi jelas bagi semua orang bahwa isu-isu yang selama ini kita perebutkan, pada dasarnya bukan hanya sekunder, tetapi hampir tidak relevan dibandingkan dengan kerusakan yang telah mulai ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap negara dan masyarakat di seluruh dunia. Tentu saja, ketakutan saya adalah bahwa kesadaran ini hanya akan muncul sebagai akibat dari bencana perubahan iklim yang semakin parah. Dan ketika kita akhirnya menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ya, itu adalah salah satu kelemahan ketika persaingan kekuatan besar meningkat. Kita jadi lupa dengan isu-isu penting lainnya, seperti iklim. Tapi tentu saja, sebagai seseorang yang tinggal di Skandinavia, saya juga agak khawatir tentang bagaimana seluruh kawasan ini sedang dimiliterisasi. Tampaknya kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi garis depan di Arktik, yang pada dasarnya merusak masa-masa ketika kawasan ini menjadi zona damai. Namun, kekhawatiran utama mungkin adalah bahwa kita sekarang mengabaikan semua perubahan iklim ini. Bagaimanapun, terima kasih banyak atas waktunya. Saya benar-benar merekomendasikan makalah itu.
Saya pikir semua orang harus memperhatikan Arktik. Ini adalah kawasan yang sedang mengalami perubahan pesat, tampaknya. It's yeah, a region in quick change, it seems. And could Maaf, isa-isa tentang thank you, sure, the Farithate. Itu Crichton Gray. damn it, where's it gone? With me. But I wrote a whole book on the issue of climate. Namun saya menulis sebuah buku lengkap tentang isu perubahan iklim dan keamanan, berjudul Perubahan Iklim dan Negara Bangsa, Kasus Realis, yang diterbitkan oleh Penguin di Inggris dan OUP di Amerika. Dalam buku itu, saya menguraikan argumen-argumen tentang perubahan iklim sebagai ancaman keamanan nyata, bukan hanya bagi umat manusia secara umum, tetapi juga bagi negara kita sendiri. Perubahan iklim dan negara bangsa. Countries, climate change and the nation state. Saya akan menghafalnya juga deskripsi. Thanks. Jadi, terakhir sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Glenn. So much, Glenn, and I'll see Dan sarko di arouse and ambuas sumai sigi. you in about 9 days. Oh ya, bagus. See them. Insementi, semantikis. Dadah.